Selamat pagi buat Odon, sahabat kaos. Terutama teman-teman yang mempunyai dunia hobi yang sama ataupun hewan peliharaan yang sama, yaitu tentang kelinci. Oke, pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kalian juga sama ya. Oke. Pertama-tama saya ucapkan dulu nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang mudah menjawab dan salam sejahtera buat kalian. Pada hari ini Odon baru bisa buat video lagi ya. Mungkin dikarenakan Odon mempunyai dua channel yang mungkin bisa dikatakan itu berbasis tentang kuliner atau vlog. Nah, yang channel satunya ini yaitu namanya Odon Vlog. Ya, kalian bisa kunjungilah di situ. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan tentang hobi-hobi kelinci ini, kenapa saya memajang ataupun memajang kelinci anakan tersebut di hadapan kalian semua? Terutama kita memajang kelinci tersebut itu ada hubungannya tentang karakter indukan yang mungkin bisa dikatakan sangat agresif, posesif, dan galak. Nah, banyak orang-orang yang selalu pun teman-teman kita bertanya yaitu tentang si kelinci kok galak banget. Nah, ini saya jawab ya melalui video aja. Maaf nih kalau misalkan ada yang minta nomor HP dan lain-lain. Saya bukan yang gak mau ngasih, cuman kadang-kadang saya juga HP-nya ini ditinggal itu identik dengan kesibukan yang mungkin dikatakan saya nggak selalu megang HP 100%. Takutnya saya nggak dibalas, tadi katanya sombong. Kalau misalkan nggak dibalas sombong banget sih, takutnya seperti itu. Nah, saya juga keseharian itu kerja ya teman-teman, jadi nggak bisa meladeni kalian satu persatu yang ngebahas satu-satu ini. Nah, kita bahas tentang dengan video-video aja ya, karena di teman-teman dunia hobi kelinci juga banyak banget ya tentang cara-caranya. Nah, pembahasan pada pagi hari ini ya buat sobat-sobat ataupun teman-teman. Nah, dikarenakan ini anakan, kita akan membahas tentang karakter indukan yang mungkin dikatakan galak banget dan tidak bisa ditolerans. Nah, contohnya aja seperti apa? Ya, itu bisa mematikan ke anaknya tersebut. Wow, kenapa bisa seperti itu? Di dalam dunia perkelincian, teman-teman atau para peternak biasanya itu mengawinkan si kelinci indukan ini biasanya per kelompok. Dalam satu perkelompok itu, contoh deh, misalkan hari ini mengawinkan si kelinci induknya itu 5, besok 5, jadi besok 5, misalkan besoknya lagi 10. Kenapa mereka menjadi patokan seperti itu? Nah, mereka itu menjaga ataupun memperkecil kehidupan si cindil-cindilnya. Karena kalau misalkan kita mengawinkan 5, otomatis kalau HVL-nya bulat depan, otomatis persiapan ada 5 ekor indukan untuk melahirkan. Nah, kalau misalkan ada indukan satu yang ada problem ataupun masalah, nah bisalah dititipkan si anaknya ini ke ibu-ibu yang lain. Tapi ada juga loh sobat, di dalam dunia perkelincian ini ada ibu yang tidak mau dititipkan oleh anak lain. Jangan berbicara tentang anak kelinci yang lain dititipkan, anak sendiri juga bisa dimatikan oleh si induknya tersebut. Kok bisa seperti itu? Nah, kita bahas di sini. Kalau misalkan karakter kelinci indukan yang mungkin bisa dikatakan agresif, galak banget. Nah, di sini juga kita akan mengenal gen. Kalau misalkan kelinci gen, kalau misalkan gennya ini bisa dikatakan galak ataupun bisa dikatakan turunan, pasti ada aja kelinci yang galak banget kepada ownernya ataupun kepada orang lain ataupun kepada kelinci-kelinci lain. Nah, kalau misalkan kelinci lain udah hal biasa dong, itu kan individual ataupun tutorialnya itu wilayah ya. Tapi ini adalah ke anaknya sendiri. Kenapa? Dikarenakan dia tidak suka bercampur bau-bau yang lain masuk ke wilayahnya tersebut. Nah, ciri-ciri indukan yang seperti seperti itu bisa dikatakan gini. Coba kalian perhatikan, kalau misalkan contoh deh, ini kelinci umur sebulan. Kita masukkan ke kelinci yang indukannya galak ini. Kita perhatikan, kalian saya anjurkan jangan ditinggalkan dulu paling lama 5 menit.
kalau misalkan si kelinci indukan ini otomatis dia tidak menyukai. Ini bukannya kita berbicara tentang kesadisan ya, ini cuman ibaratnya pengalaman saya. Kita masukkan si anakan kelinci ini ke ibu titipan, nggak ada 5 menit, paling lama 5 menit dia akan diserang dan digigit ataupun bisa dimatikan. Nah, kalau misalkan kalian menemukan hal seperti itu di kandang-kandang kelinci kalian, saya anjurkan ambil kelinci titipan ini dan pindahkan ke ibu yang lain. Nah, kan seperti itu. Terus gimana dong kalau misalkan saya nggak punya indukan yang lain? Ya kan saya udah pernah membahas tentang cara menyusui kelinci kecil seperti ini. Lihat aja ya. Nah, kalau misalkan menemukan seperti itu, kalian jangan pernah menitipkan kelinci-kelinci yang titipan ini kepada indukan yang agresif ini. Berakibat angka kematian pada si kelinci titipan ini lebih besar. Nah, ini kan anak titipan ya. Kalau misalkan secara garis besar kita akan menitipkan kelincinya ini ke ibu titipan. Nah, kita ibaratnya seperti wajar dong kita misalkan anak titipan diserang sama ibu. Ya wajar kan menurut kita ya. Nah, yang tidak lebih wajarnya kembali yaitu si kelinci anaknya sendiri bisa diserang. Kenapa bisa seperti itu? Nah, gini sobat pengertiannya. Contoh, si kelinci anakan kandungnya ini, contoh ini, dia berbau stroberi. Nah, setelah kita ambil, kita mainin, entah buat anak kita, saudara kita, ataupun kita sendiri. Nah, dia bercampur berbau dengan melon. Ketika kita masukkan kembali si anakan kelinci ini, otomatis yakin saya 100% bakal diserang. Karena gen kelinci ini tidak menyukai berbau campur tangan. Nah, kadang-kadang ada hal yang mungkin bisa dikatakan seperti ini. Jangan dipegang katanya. Ntarnya kelincinya nggak diakuin. Nah, mungkin kadang-kadang orang yang awam mungkin bisa dikatakan pas kebenaran dia mungkin ya dapat kelinci yang gennya galak seperti itu. Nah, kalau misalkan gen galak ini bisa dibanding-bandingkan ya 80% ya lebih baik ya 20%-nya gen galak. Nah, saya anjurkan nih sobat, teman-teman ataupun dunia kelinci, kalau kalian mempunyai indukan seperti itu, jangan sekali-sekali kalian memainkan anak kelinci tersebut, apalagi mengeluarkan kelinci tersebut dari wilayah tutorial si indukannya tersebut. Terus gimana dong om? Saya kan pengen maksudnya pengen mainin si kelinci tersebut. Nah, bisa buat kalian buat mainin, tapi tunggu dia lepas api aja baru ambil. Karena kalau misalkan belum lepas api kalian mainin di luar dengan si ibunya suka bau stroberi contoh, tiba-tiba dia bercampur dengan rasa melon, dia akan diserang. Nah, diserangnya ini berakibat fatal, bisa mengalami angka kematian lebih tinggi. Biasanya si kelinci ibunya ini menyerang itu dia akan menggigit, menerka seperti kucing ataupun mencakar. Biasanya kebanyakan itu menggigit. Jadi si kelincinya ini anaknya itu digigit entah di mana aja, bisa-bisa mengalami kematian. Nah, mudah-mudahan kalau misalkan kalian menemukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ataupun indukan seperti itu, mudah-mudahan kalian bisa menerapkan perkataan-perkataan saya, walaupun mungkin dikatakan sederhana ya buat teman-teman, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Tapi kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian mungkin dikatakan nggak apa-apa lah, ya udah nggak apa-apa silakan. Nah kan di sini kita hanya sharing-sharing, mudah-mudahan kalian bisa dimengerti. Nah saya ulangi kembali ya, kalau menemukan indukan kelinci yang galak pada anak-anaknya tersebut, jangan sekali-sekali kalian entah itu menitipkan anak kelinci lain ke si ibu yang galak ini, jangan, bisa-bisa mati. Nah, jangan juga mengambil ataupun memainkan kelinci anakan kandungnya dia dan bisa bercampur dengan aroma-aroma lain tadi. Jadi si indukannya juga bisa mematikan anak kandungnya tersebut. Saran saya, tunggu lepas sapi aja baru mainkan, jangan disatukan kembali. Kalau misalkan kalian satukan kembali, kalian mengantarkan nyawa anaknya tersebut kepada induknya agar dimatikan. Oke, mudah-mudahan video ini ada sejalur dengan pengalaman teman-teman kalian.
Nah, mungkin kalau misalkan ada yang nggak suka ya nggak apa-apa, itu adalah pengalaman saya pribadi. Nah, di sini kita hanya sharing-sharing aja. Ya, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat walaupun sederhana buat kalian. Setidaknya kalian bisa apa ya namanya? Mempraktekkan ataupun membatasi tentang kelinci-kelinci galak tersebut. Oke, buat teman-teman, saya tutup dulu videonya dengan kata-kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa subscribe teman-teman agar lebih berkembang.